Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Mbah Menur Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita masih bisa berjumpa lagi, sharing tentang pertanian ya. Siapa yang tidak menginginkan tanamannya tumbuh subur kayak gini teman ya. Ini tanaman jagung baru umur 45 hari, sudah tingginya 2 meter ya teman ya. 2 meter lebih dan mempunyai batang besar kokoh ya teman ya. Nah ini ciri-cirinya tanaman kalau subur, batangnya besar, pastinya akan berbuah besar juga ya teman ya, dan meningkatkan hasil panen nanti teman ya. Bahkan sampai suburnya, lihat ini akarnya di atas pun masih keluar akar ya teman ya. Nah ini akarnya sangat bagus sekali ya. Ini tidak luput ya, itu semua dari pupuk-pupuk yang kita berikan teman ya, nutrisi. Nah contohnya ini teman ya. Nah nutrisi untuk semua tanaman. Nah ini jadi untuk tanaman ini tidak semerta-merta yaitu pupuk tabur saja. Jadi pupuk daun pun perlu menggunakan juga teman ya, perlu dispraykan juga teman ya. Contohnya ini ya teman ya, ini sangat bagus sekali pupuk organik cair, yaitu bakteri teman ya. Bakteri baik untuk menyuburkan semua tanaman, entah itu tanaman padi, jagung, sayur, cabai dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman perlu menggunakan pupuk ini. Ini harganya murah ya teman ya, murah. Kalau kita buat ya, ini segini harganya 12.000 1 liter ya. 12.000 1 liter. Kalau kita buat sendiri ini tidak sampai 5.000 rupiah kita sudah bisa membuat pupuk organik cair yang super jos untuk tanaman teman ya. Nah ini kita cukup 5.000 sudah bisa mendapatkan 3 liter pupuk hayati yang paling jos ya, ini yaitu PSB, bakteri fotosintesis ya teman ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita langsung saja kita siapkan bahan-bahannya terus kita buat ya teman ya. Ini bahannya sangat mudah sekali didapat sekitaran kita, bahkan tidak mahal, cukup dengan harga 5.000 rupiah teman-teman sudah bisa membuat pupuk paling mantap sampai 2 liter sampai 3 liter teman ya. Oke, yuk kita langsung saja kita siapkan terus kita buat. Oke teman-teman, untuk bahan-bahan pembuatan pupuk daun ini atau PSB, fotosintesis bakteri, yaitu bahan-bahan wajib yang perlu teman-teman siapkan, yaitu telur ya teman-teman ya. Telur ya, ini 2 butir telur untuk 3 liter air ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan membuat 1,5 liter, teman-teman cukup menggunakan 1 butir saja ya. Dan untuk telur ya teman-teman, ini alangkah bagusnya itu telur bebek atau telur ayam kampung. Karena apa? Karena telur ayam kampung mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi ya, sehingga nanti pupuk ini akan lebih kualitasnya lebih bagus ya teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah penyedap rasa ya. Ini untuk penyedap rasa teman-teman terserah mau merek apa saja, yang penting penyedap rasa ya teman-teman ya. Oke, dan yang ketiga adalah terasi udang. Nah ini terasi, saya memakai terasi udang. Nah, dan jika teman-teman mempunyai kenalan atau membeli terasi yang kotak-kotak dari petani, itu lebih bagus daripada yang pabrikan kayak gini ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya adalah air hujan. Nah air hujan ini ya, minggu kemarin hujan saya tampung, saya sengaja saya membuat PSB lagi untuk penyepraian sayur, cabai, jagung, padi dan lain sebagainya. Dan untuk air ya teman-teman, jika teman-teman tidak mempunyai air hujan, teman-teman bisa menggunakan air sungai ya. Air sungai yang belum tercemar apapun ya, ini itu bagus juga. Dan jika jauh dari sungai, teman-teman bisa menggunakan air sumur ya teman-teman ya. Air sumur, jangan menggunakan air PDAM ya teman-teman ya.
Karena apa? Karena air PDAM itu sudah mengandung kaporit. Nanti untuk pembuatan PSB itu akan sulit teman-teman ya, karena mengandung kimia. Nah, atau air sumur sanyu juga masih bisa ditoleran ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah biang fotosintesis bakteri atau PSB ya, biangnya. Kalau teman-teman tidak punya biang, teman-teman bisa langsung saja membuat dengan bahan mentahan tadi ya. Oke. Yuk kita langsung saja kita racik, kita buat ya teman ya. Jadi teman-teman jangan merasa terlalu panjang. Wah, terlalu ribet, kepanjangan ngomong ya. Nanti teman-teman kalau saya singkat itu banyak yang tanya di komentar yang belum paham. Jadi teman-teman yang sudah paham silakan simak saja, yang belum paham kita simak bareng-bareng. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita pecahkan. Ya, ini untuk kita membuat pembuatan 3 liter air. Ya, 3 liter air nanti atau 3 liter PSB. Kita menggunakan 2 telur ayam. Oke. Ini kita ambil semua ya teman ya. Oke, kita aduk. Nah, kita hancurkan. Tidak perlu di blender. Oke, yang selanjutnya terasi ya teman-teman ya. Ini kita singkirkan dulu. Nah, ini terasinya kita hancurin. Karena apa? Nanti kalau kita langsung campurkan ke dalam sini, terasinya sulit untuk mencampur ya teman ya, karena ini agak keras. Kita memakai 3 biji. Kalau 3 liter ya, ini kalau 1 liter cukup 1. Hancurin dulu ya teman ya. Kayak sini. Nah, oke, kita ini baru 1. Ini 2. Tiga. Oke, kita hancurin ya teman-teman ya. Kalau tidak dihancurin nanti sulit hancur ini. Oke, selepas ini kita taruh air teman-teman ya. Kita campur di air, pakai air. Nah, ini dirasa sudah mencampur ya, benar-benar mencampur. Kita masukkan micinnya. Nah, perlu diketahui ya teman-teman ya, untuk micin ini kalau teman-teman membuat 3 liter minimal 3.000 kita beli micin. Nah, semakin banyak teman-teman juga bisa. 5.000 juga bisa. Ini saya membuat 3 liter. Kita taruh micinnya 2 biji saja teman-teman ya. Oke, kita aduk hingga rata teman ya. Ini dirasa sudah cukup menyatu antara micin dan terasi. Kita masukkan yaitu telurnya yang sudah kita kocok teman-teman ya. Oke, kita sisihkan, kita hancurkan lagi. Jangan pakai blender ya teman-teman ya. Jangan pakai blender karena apa? Karena kalau pakai blender nanti merusak struktur bakteri yang ada di dalam terasi dan telur. Oke, kita campur gini. Oke, setelah ini teman-teman ya, sudah dicampur. Nah, ini kita masukkan ke dalam botol, yaitu botol yang sudah diisi air, yaitu air hujan tadi. Nah,
Untuk perlu diingat ya teman ya, untuk air jangan penuh-penuh ya teman ya. Nah, jangan penuh-penuh. Oke, kayak gini. Kita kurangi lagi. Nanti soalnya kita mau campur kasih biang. Oke, kita masukkan menggunakan torong ya teman ya. Oke. Ini tanpa rekayasa. Oke, kita tinggikan, kita masukkan. Ini kita masukkan semua ya teman-teman ya. Dan hasilnya kayak gini. Nah, kita turunkan lagi. Nah, jadinya kayak gini. Ini ya, ini teman-teman, ini sudah bisa kita jemur. Tapi nanti untuk jadinya itu agak lama teman-teman ya. Jadi kita mau cepat supaya cepat jadi. Ya, ini dalam 1 minggu sampai 10 hari ini saya akan harapkan menjadi fotosintesis bakteri seperti ini. Nah, ini kita kasih biang teman-teman ya. Nah, kita kasih biang supaya lebih cepat jadi ya teman ya. Oke, kayak gini. Nah, perlu diingat untuk pengisian jangan penuh-penuh ya teman-teman ya. Kita sisakan ini untuk udara. Oke, setelah ini teman-teman langsung dijemur di terik matahari ya. Jadi tidak usah dimasukkan ruangan, langsung dijemur terus ya teman-teman sampai jadi nanti warnanya kayak gini, pekat ya. Jadi teman-teman kalau tidak ada biang, teman-teman bisa tadi ya yang tidak dikasih biang, teman-teman bisa langsung dijemur. Itu biasanya 20 hari, 2 minggu sampai 20 hari baru jadi. Tapi kalau kita menggunakan biang, itu 10 hari sudah jadi teman-teman ya. Bahkan 1 minggu pun sudah jadi. Nah, dan jika penasaran, Mbah belinya biang di mana? Belinya di Shopee ya teman-teman ya. Saya kasih tahu di Shopee, harganya 12.000 untuk 1 liter. Itu teman-teman bisa kembangkan lagi lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa setiap hari dikocok setiap pagi teman-teman ya. Dikocok supaya nanti cepat jadi. Oke, kalau sudah jadi warnanya akan seperti ini gelap. Nanti akan saya videokan lagi 7 hari ke depan bagaimana hasilnya ya teman-teman ya. Nanti jangan lupa diikuti terus YouTube Mbah Menur. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.